Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang mendesain media pembelajaran. Saya Isna Putri Haryani akan menjelaskan tentang apa itu media. Media adalah segala sesuatu untuk menyampaikan pesan dari seorang pengirim atau guru kepada siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam pemilihan media apapun dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, how. Selanjutnya adalah hakikat media pembelajaran. Pada hakikatnya, media adalah alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan saat pembelajaran. Maka dari itu, hakikat perencanaan media tidak hanya membutuhkan niat dan ide yang cemerlang, tetapi juga membutuhkan teks atau naskah perencanaan dari perancangan media tersebut. Saya Isara Tunisa, saya akan melanjutkan presentasi dari Isna Putri. Yang pertama yaitu C. Teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Implementasi prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran yaitu siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome belajar sehingga mereka dapat men-setting harapan-harapan mereka dan menentukan apakah dirinya telah mencapai outcome dari pembelajaran online atau tidak. Yang B yaitu pembelajar harus diuji apakah mereka telah mencapai outcome pembelajaran atau tidak. Yang ke C yaitu materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Yang D, pembelajaran harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Implementasi prinsip ini adalah materi pembelajaran harus memasukkan aktivitas gaya belajar yang berbeda sehingga siswa dapat memilih gaya belajar yang mana yang tepat dalam dirinya masing-masing. Yang ke B yaitu sebagai tambahan aktivitas, dukungan secukupnya harus diberikan kepada siswa dengan perbedaan gaya belajar. Yang C yaitu informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam proses dan memfasilitasi transfer ke long term memory. D yaitu pembelajar harus dimotivasi untuk belajar tanpa memperdulikan sebagaimana efektif materi. Jika pembelajar tidak dimotivasi, mereka tidak akan belajar. Jadi motivasi itu penting. Yang ke E yaitu pada saat belajar, pembelajar harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa yang mereka pelajari. F yaitu psikologi kognitif menyarankan bahwa pembelajar menerima dan memproses. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai konseptual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multikonseptual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajar pasti dapat menerapkan tersebut secara luas. Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajaran satu cara ke konstruksi dan penemuan pengetahuan. Poin yang D yaitu langkah-langkah perencanaan media. Langkah pertama yaitu mengenai identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, perencanaan tujuan. Yang ketiga, perencanaan materi. Yang keempat, melalui perencanaan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima yaitu melalui penulisan naskah media. Dan yang keenam yaitu melalui evaluasi program media. Yang poin E yaitu mengenai tujuan penggunaan media, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memudahkan guru untuk menyampaikan pelajaran. Yang ketiga itu untuk melakukan materi pembelajaran.